Pengertian penafsiran. Secara etimologis, tafsir erat kaitan dengan istilah eksegesis atau pengungkapan sebuah makna. Dalam bahasa Arab, berasal dari kata fassara yufassiru yang memiliki fassara yufassiru tafsiran memiliki derivasi makna dengan al-kashfu yang berarti menyingkap, al-izhar yang berarti memperjelas, al-idhah yang berarti menjelaskan, at-tabyin yang artinya menerangkan, dan at-tafsil yang berarti merinci. Dari derivasi makna ini dapat kita ketahui bahwasannya tafsir lekat dengan upaya untuk menggali makna secara lebih mendalam atau menyingkap sesuatu untuk menjelaskan lebih jauh atau lebih kepada intinya. Kemudian, hal ini dapat kita konfirmasi pada Kamus Besar Lisanul Arab yang menyatakan bahwasannya tafsir memiliki dua redaksi. Yang pertama al-fasru yang berarti menyingkap sesuatu yang tertutup, dan al-tafsir yang berarti menyingkap suatu lafaz yang susah dan pelik. Dari pendekatan etimologis atau pengertian tafsir secara bahasa ini, tafsir erat kaitan dengan usaha untuk menyingkap sesuatu, dimaksudkan untuk mencari maksud yang sebenar-benarnya. Secara terminologis dapat kita kaji juga bahwasanya tafsir ini dekat kaitannya dengan salah satu cabang ilmu Al-Quran, yaitu ilmu membahas tentang apa yang dimaksud oleh Allah dalam Al-Quran, sepanjang dengan kemampuan kita untuk memahaminya. Kemudian ada beberapa pendapat ulama tentang tafsir ini, bahwasanya seperti yang dikemukakan oleh Syekh Thahir Al-Jazari, bahwasanya dalam tafsir itu dapat dipahami sebagai sebuah ilmu yang hakikatnya untuk mencari dan menerangkan makna lafaz, untuk menemukan apa yang dimaksud itu, baik menggunakan sinonim maupun petunjuk-petunjuk lain yang merupakan bagian dari penafsiran tersebut. Sejalan dengan hal itu, ada beberapa ulama juga yang menerapkan ini, seperti yang dilakukan oleh Syekh Al-Jurjani dalam At-Ta'rifat kitabnya, bahwasanya tafsir berarti membuka dan melahirkan. Dalam pengertian syara, tafsir ialah menjelaskan makna ayat dari segi persoalan, kisahnya, asbabun nuzul, dan sebagainya. Az-Zarkashi juga menambahkan bahwasanya tafsir merupakan ilmu yang mengkaji tentang pemahaman kitabullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, menerangkan makna-maknanya, mengeluarkan hukum-hukum, dan dikandungkan ilmu-ilmu hikmah di dalamnya. Karena fungsi tafsir adalah untuk menjelaskan Al-Quran dan mengambil apa yang ingin dibahas Al-Quran. Kemudian Abdul Azim Al-Zarqani dalam Manahilul Irfan fi Ulumil Quran mengatakan bahwa tafsir adalah ilmu yubahatsu 'anil Qur'anil Karim min haitsu billahi ala muradillahi ta'ala biqadri taqatil basyariyah. Ilmu yang membahas tentang Al-Quran dari segi dilalahnya atau petunjuk-petunjuknya berdasarkan maksud dengan Allah sebatas dengan kemampuan kita. Jadi ada usaha kemampuan kita untuk memahami apa yang dimaksud oleh Allah. Maka dari itu tafsir bersifat sangat luas. Apabila terjadi kesalahan penafsiran, maka janganlah untuk menyalahkan Al-Quran, tapi mungkin ada yang keliru dari keterbatasan kemampuan manusia dalam menafsirkan ayat Quran tersebut. Model penafsiran dapat dilihat berdasarkan orientasi sumber penafsirannya maupun dari metode yang digunakan dalam penafsiran tersebut. Dapat dilihat terutama dari orientasi sumber penafsirannya. Ada yang dinamai tafsir bil riwayah atau yang dikenal juga dengan tafsir bil ma'thur, merupakan salah satu tafsir yang banyak digunakan, karena seperti yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah, sebaik-baiknya tafsir dalam menggunakan ayat Al-Quran atau dalil hadis untuk menerangkan hal tersebut, untuk menerangkan ayat tersebut. Namun beberapa ulama belakangan menyatakan bahwasanya tafsir bil riwayah ini merupakan tafsir yang sempit karena sulit untuk menafsirkan sesuatu yang terbatas pada ayat-ayat tertentu saja. Kemudian ada tafsir bil dirayah atau yang lebih dikenal dengan tafsir bil ra'yi, adalah tafsir dengan sangat menggunakan pendekatan rasionalitas, banyak sekali terpengaruh oleh kecenderungan pemikiran dari sang mufassir. Tafsir ini dianggap sebagai tafsir yang memiliki pemaknaan yang lebih luas dari tafsir bil ma'thur. Namun, perlu juga dipahami bahwasanya tafsir bil riwayah atau tafsir ma'thur sekalipun tetap menggunakan kecenderungan akal berpikir mufassir, sama halnya dengan tafsir bil dirayah yang tentu juga walaupun menggunakan akal tentu akan berpegang teguh atau memiliki sumber-sumber dari dalil-dalil yang digunakan. Ada juga yang terakhir namanya tafsir bil isyarah. Tafsir bil isyarah ini adalah merupakan tafsir yang dekat dengan intuisi, banyak digunakan oleh tafsir-tafsir yang mendalam, dekat juga dengan takwil. Tafsir bil isyarah ini adalah tafsir menggunakan intuisi atau ilham, biasanya digunakan
oleh orang-orang yang memiliki intuisi yang tajam. Biasa juga dilatar belakangi oleh kemampuan riyadhah yang didapatkan. Selanjutnya ada model penafsiran berdasarkan metode. Yang metode pertama adalah tahlili. Tahlili adalah secara lebih komprehensif atau dikenal dengan descriptive analysis. Rata-rata tafsir yang menggunakan metode tahlili itu merupakan tafsir yang tebal-tebal. Banyak didominasi oleh tafsir-tafsir yang klasik karena sangat erat kaitannya untuk menjelaskan Al-Quran secara deskriptif analisis secara mendalam. Tentu di era kontemporer sekarang juga banyak tafsir-tafsir yang tetap menggunakan metode tahlili. Kemudian ada tafsir ijmal. Tafsir ijmal adalah tafsir yang mendekatkan pada konteks global dalam Al-Quran, membahas Al-Quran secara garis besar. Biasanya ada dalam tafsir-tafsir yang tidak terlalu besar. Di zaman klasik hingga kontemporer, tafsir metode ijmal juga banyak. Misalnya tafsir muqarran. Muqarran ini adalah tafsir perbandingan. Tafsir yang menggunakan metode membandingkan ayat satu sama lain yang memiliki redaksi yang sama namun memiliki ayat yang berbeda. Kemudian tafsir mawdu'i, tafsir tematik. Salah satu tafsir yang sangat digandrungi di era kontemporer sekarang karena terbagi menjadi dua dalam prospek penjelasannya. Ada yang fokus kepada satu surah yang kemudian dibahas tema-temanya sesuai dengan tema dalam surah tersebut, kemudian secara garis besar dikupas. Ada juga yang memiliki jalan bahwasanya tafsir mawdu'i adalah memunculkan tema tertentu dalam Al-Quran, kemudian mengumpulkan ayat-ayat yang sesuai dengan tema yang ditentukan. Sejarah penafsiran Al-Quran merupakan sesuatu yang sangat erat kaitannya berada dalam dunia Islam. Bahkan menurut Quraisy hal itu sudah terjadi sejak awal Al-Quran tersebut turun kepada Nabi Muhammad. Karena proses Al-Quran itu dapat diterima dan dipahami oleh manusia, ada upaya-upaya penafsiran. Namun tentu harus kita perhatikan bahwasannya pada zaman tersebut tafsir belum menjadi sebuah disiplin ilmu, tapi sebagai sebuah harmoni yang melekat pada Al-Quran itu sendiri. Ketika Al-Quran itu turun dan disampaikan, Nabi sendiri langsung yang berusaha untuk menjelaskan kepada para sahabat. Kemudian di zaman para sahabat pun ilmu tafsir belum menjadi sebuah disiplin ilmu, masih mengalir begitu saja. Kemudian dapat kita pahami bahwasanya hal tersebut terus berkembang hingga masa tabi'in sebagainya, dan banyak akhirnya kemudian lahirlah beberapa ulama tafsir. Salah satu sahabat yang dikenal dekat dalam penafsiran adalah Ibnu Abbas. Beliau banyak dikenal sebagai yang menjadi banyak rujukan dalam penafsiran. Hal lain juga bahwasanya ketika muncul di era-era seterusnya, kebutuhan masyarakat terhadap pemahaman Al-Quran sangat tinggi dan muncullah ulama-ulama tafsir untuk membahas Al-Quran. Dan akhirnya terlahirlah sebuah disiplin ilmu tafsir menjadi sebuah disiplin ilmu yang untuk mengkaji Al-Quran. Erat kaitannya untuk menentukan hukum, kaidah, permasalahan, dan sebagainya, yang banyak menggunakan tafsir atau berusaha untuk mendekatkan pemahaman Al-Quran dalam menggali hukum-hukum atau fenomena-fenomena yang ada. Bahkan hingga saat ini tafsir terus berkembang karena Al-Quran merupakan sebuah kitab Allah yang solih likulli zaman wa makan, yang relevan kepada setiap waktu dan tempat atau zaman dan tempat. Perlu diperhatikan bahwasannya penafsiran pada zaman klasik belum tentu relevan dengannya sekarang. Tapi Al-Quran akan terus relevan, maka dari tafsir terus berkembang. Begitulah merupakan sejarah penafsiran. Pengertian Nusantara. Pengertian Islam Nusantara menurut para ahli, menurut Indra Fakhruddin, istilah Islam Nusantara tidak bisa dipisahkan dari imbas global stigma negatif terhadap Islam dan kaum muslimin. Dalam hal ini Barat berhasil membuat skenario untuk menciptakan opini bahwa Islam khususnya di Timur Tengah berwajah seram. Mereka lah dalang yang membuat kondisi Timur Tengah notabene poros peradaban Islam carut-marut, penuh konflik dan darah, sambil menampilkan simbol-simbol Islam. Simbol-simbol Islam inilah yang dilemparkan ke publik sehingga masyarakat dunia menangkap Islam Timur Tengah tidak ramah, santun, dan toleran. Di sisi lain, menggambarkan Nusantara syarat dengan tradisi yang lebih
toleran, moderat, dan tidak radikal. Sedangkan menurut Azumate Azra, Islam Nusantara adalah Islam distinktif sebagai hasil interaksi, kontekstualisasi, deganisasi, dan vernakularisasi Islam universal dengan realitas sosial, budaya, dan agama di Indonesia. Ortodoksi Islam Nusantara menumbuhkan karakter wasatiyah yang moderat dan toleran. Islam Nusantara yang kaya dengan warisan Islam menjadi harapan renaissance peradaban Islam global. Mata rantai tafsir di Nusantara melatar tradisi awal penafsiran Al-Quran di Nusantara. Banyak peneliti seperti Ridho, Wahab Jones, Salman Harun, Azumat Basra, Erkan Nurtawab, dan lain-lain menginformasikan bahwa sekitar abad ke-27 Masehi, kajian Al-Quran dipelopori oleh Abdul Rauf Al-Sinkili yang menulis kitab dengan berjudul Tarjuman Al-Mustafid. Dua karya inilah yang menjadi embrio pijakan penulisan tafsir Al-Quran di Asia Tenggara. Upaya rintisan ini kemudian diikuti oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, Munawar Khalil, Hasan Bandung, Mahmud Yunus, Ahmad Bakri, Ahmad Asyidiki, Hamka Hazi Zainuddin Hamidi, dan Fakhruddin HS Kasim Bahri. Dalam bahasa-bahasa daerah, upaya ini dilanjutkan oleh Kemajuan Islam Yogyakarta, Bisri Mustafa Rembang, Muhammad Adnan, dan Bakari Syahid. Upaya-upaya ini bahkan lebih diseriusi oleh pemerintah RI melalui proyek penerjemahan. Selanjutnya, atas usul Musyawarah Kerja Ulama Al-Quran ke-17 disempurnakan oleh Pusat Peneliti dan Pengembangan Lektur Agama bersama Lajnah Pentasbih Al-Quran. Hodospil dalam penelitiannya kurang lebih disebut 48 tafsir populer di Indonesia, walaupun masih perlu dikritisi batasan apa saja yang ia anggap sebagai karya tafsir. Gaya dan tipologi tafsir Nusantara tidak lepas dari transmisi tradisi tafsir Hijaz, Asy'ari, dan Sarjana Barat. Hijaz di sini adalah transmisi cara penulisan pemikiran dan tradisi tafsir yang berkembang di Mekah dan Madinah. Kemudian tafsir Nusantara juga memiliki ketersambungan dan keterikatan kuat dengan pola pikir Al-Azhar Mesir yang banyak melahirkan ulama-ulama Nusantara yang secara tidak langsung ikut menyumbangkan pemikirannya dan menelurkan karya tafsir Nusantara. Kedua sisi ini lebih kental mencuat pada abad ke-17 hingga abad ke-20. Selain kedua sisi ini, ada pula sisi lain yang tidak kalah penting, yaitu gagasan dan pemikiran baik dari sarjana Muslim Indonesia yang belajar di Barat maupun sarjana Barat sendiri yang ikut meramaikan penelitian dan analisis tentang tafsir Nusantara. Dari kesemua sisi itu, yang tidak kalah penting adalah sisi lokalitas ulama lokal, baik terkait tentang sosial dan budaya Nusantara maupun sarjana didikan asli Nusantara yang tentu memiliki corak berbanding dengan transmisi keilmuan yang belajar dari Hijazi, Asy'ari maupun Barat. Yang pertama yaitu penafsiran Al-Quran di Indonesia. Penafsiran Al-Quran di Indonesia menjadi bagian penting dari munculnya penafsiran di bumi Nusantara. Bagaimana tidak? Lahirnya Tarjuman Al-Mustafid karya Abdul Rauf Sinkel menjadi awal mula penafsiran Al-Quran di Nusantara. Dan membincang tafsir di Indonesia, kita akan menemukan karya-karya yang menjadi rujukan awal yang khusus dan fokus melakukan kajian yang mendalam terhadap tafsir Indonesia. Ada pula karya Salman Harun yang mengungkapkan tafsir Indonesia. Dia mengulas tafsir Tarjuman Al-Mustafid dalam sebuah karya disertasinya. Dan masih banyak karya yang sama yang mengulas tafsir Indonesia. Bahkan peta kajian perkembangan tafsir di Indonesia masuk dalam kurikulum di perguruan tinggi, khususnya pada jurusan tafsir hadis di PTAIN atau PTAIS Kementerian Agama RI. Yang kedua yaitu penafsiran Al-Quran di Malaysia. Penafsiran Al-Quran di Malaysia melacak jaringan ulama tafsir di Malaysia. Kita akan temukan karya Mustafa Abdullah yang berjudul Khazanah Tafsir di Malaysia. Ia mengungkapkan model pengajaran tafsir di Malaysia mulai dari pondok, institusi pendidikan formal dan tidak formal. Ada 26 mufasir di Malaysia yang diungkapkan oleh Mustafa, mulai dari Syekh Abdul Malik Abdullah sampai Abdullah Ar-Rahmat. Penelitian yang dilakukan oleh Mustafa menunjukkan betapa banyak hamparan tafsir Malaysia
Dan kendati Mustafa menyebutkan bahwa perkembangan tafsir di Malaysia tidak semaju Indonesia, namun demikian penelitian ini sangat membantu bagi pengkaji awam. Yang ketiga yaitu penafsiran Al-Quran di Thailand. Penafsiran Al-Quran di Thailand bermulai dari pengajian biasa yang biasa diadakan di masjid-masjid, majelis ta'lim secara rutin. Dari pengajian tafsir itulah pengasuhnya menulis catatan dan tulisan ringkas dan selanjutnya diedit secara apik dan rapi. Maka dari itulah lahir tafsir Al-Bayan. Tafsir Al-Bayan adalah satu di antara sekian banyak hamparan karya tafsir yang dihasilkan oleh ulama Thailand, Mustafa bin Abdullah dan Abdullah Manan Syafi'i, dalam penelitian yang dimuat di jurnal kontekstualitas yang berjurnal Khazanah Tafsir di Nusantara. Penelitian terhadap tokoh dan karyanya di Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, dan Thailand. Penafsiran Al-Quran di Brunei. Umat Islam di Brunei menikmati kehidupan yang benar-benar sejahtera, sesuai dengan namanya Darussalam atau negeri yang lama. Adapun pengajian tafsir di Brunei terlihat dari silabus yang diajarkan pada sekolah dan madrasah bahkan perguruan tinggi yang ada di Brunei Darussalam mulai tahun 1968. Sekolah-sekolah agama yang dimaksud adalah yang pertama yaitu ada Maktabah Sultan Umar Ali Saifuddin atau Bandar Brunei. Yang kedua yaitu ada Sekolah Melayu Muhammad Jamalul Alam atau Bandar Brunei. Yang ketiga yaitu ada Sekolah Melayu Ahmad Tajuddin atau Pekat Belait. Yang keempat Sekolah Melayu Muda Hasim atau Pekan Tutong. Yang kelima Sekolah Melayu Muhammad Alam atau Pekan Seria. Yang keenam Sekolah Melayu Laila Mencanai atau Bandar Brunei. Yang ketujuh Sekolah Melayu Sultan Hasan Pekan Bangal atau Temburong. University Brunei Darussalam atau disingkat UBD yang menodorkan pengajian tafsir Al-Quran, tafsir hadis, Fakultas Usuluddin, Institut Pengajian Islam, UBD Tafsir Al-Azim karya Ibnu Katsir. Yang pertama ada Al-Jami Al-Ahkam Al-Quran karya Al-Qurtubi. Yang kedua Al-Kasyaf Qaid Al-Tanzil wa Uyun Al-Qawil fi Wujuh Al-Ta'wil karya Al-Zamkhsyari. Yang ketiga itu ada Al-Mukhayyar Al-Wajiz di Tafsir Al-Kitab Al-Aziz karya Ibn Atiyah. Yang keempat Tafsir Al-Munir karya Wahba Zuhaili. Mustafa bin Abdullah dan Abdul Manan Syafi'i Khazanah Tafsir di Nusantara menyebut 3 karya tafsir sebagai berikut. Yang pertama, Tafsir Darussalam atau dalam bentuk majalah berseri dari 1972 hingga 1995 atau Sekolah Menengah Arab Anak Damit, penerbit Jabatan Ehwal Agama Brunei tahun 1972 sampai 1986, Pusar Dakwah Islamiyah tahun 1987 sampai 1995. Yang kedua, Tafsir Lengkap 30 Juz atau belum diterbitkan. Yang ketiga, Tafsir Al-Mukhotob atau belum diterbitkan karya Dr. Haji Muhammad Nur Lubis. Yang kelima yaitu ada penafsiran Al-Quran di Singapura. Islam sebagai agama yang minoritas di Singapura, kurang lebih hanya 16% penduduk mengamalkan ajaran Islam. Kebanyakan warga Singapura yang beragama Islam ini terdiri dari golongan orang Melayu. Adanya Majelis Agama Islam Singapura atau disingkat MUIS menjadi bagian penting dalam pengembangan agama Islam di Singapura. Dalam bidang perkembangan penafsiran Al-Quran, paling ada 5 karya tafsir yang menonjol. 4 karya itu adalah yang pertama, Tafsir Al-Quran edisi Singapura karya Ahmad Son Haji Muhammad, penerbit Pustaka Kalam Singapura tahun 1960. Yang kedua, Tafsir Al-Quran Al-Tir, Tafsir Al-Quran di Radio edisi Malaysia karya Ahmad Son Haji Muhammad 30 juz lengkap, penerbit Pustaka Al-Mizan, Syarikat Prima Malaysia tahun 1989. Yang ketiga, Pedoman Kemuliaan pada Penafsiran Al-Quran atau Tafsir Surah Al-Fatihah dan Al-Baqarah karya Fadlullah Haimi yang diterbitkan oleh Muhammadiyah Press, Muar Johor, cetakan pertama tahun 1924 dan cetakan kedua pada tahun 1956. Yang keempat, Pelita Al-Quran atau Surah Al-Baqarah, Ali Imran, Anisa Juz Amma
karya Abdullah Al-Jufri, penerbit Pustaka Nasional Singapura pada tahun 2001. Yang kelima yang terakhir yaitu Pedoman Tafsir Juz Amma karya Usman Jantan, penerbit Pustaka Nasional Singapura tahun 2006.